Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dewi Sinta dari kelas IP 4C dengan nomor standbook 1056411079119, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Electronic Government, melalui video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar dari Electronic Government. Hal yang melatar belakangi konsep Electronic Government, yaitu adanya kemajuan teknologi seperti teknologi industri, teknologi komputer, dan juga teknologi komunikasi. Berbicara mengenai teknologi industri mengingatkan pada abad ke-17, di mana pada saat itu terjadi revolusi industri besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya revolusi pengetahuan, di mana terjadi PHK besar-besaran di berbagai perusahaan, di mana hal itu dikarenakan hadirnya teknologi ini. Teknologi ini hadir menggantikan sebagian besar peran dan juga fungsi manusia. Seiring berkembangannya internet di berbagai belahan dunia, teknologi ini kemudian digunakan sebagai alat untuk menunjang urusan-urusan administrasi pemerintahan. Hingga pada akhirnya pada abad ke-20, teknologi ini diadopsi sebagai unsur utama dalam urusan pemerintahan dan juga pelayanan publik. Pada awalnya, teknologi ini hanya digunakan sebagai pembantu urusan kerja dari pemerintahan. Akan tetapi seiring berkembangannya waktu, di masa sekarang ini, teknologi ini menjadi sangat amat penting, atau ibaratnya teknologi ini adalah alat vital atau jantung dari urusan pekerjaan pemerintahan. Arus globalisasi menjadi salah satu tempat di mana teknologi ini terus berkembang. Arus globalisasi semakin pesat membawa perubahan-perubahan modern, yaitu teknologi, termasuk teknologi kepada seluruh masyarakat. Yang kemudian yang melatar belakangi dari Electronic Government ini ada tuntutan dari masyarakat untuk layanan publik yang lebih berkualitas. Lebih berkualitas dalam artian efektif, efisien, dan juga transparan. Selanjutnya dari konsep dasar Electronic Government ini ada definisi Electronic Government. Secara sederhananya yaitu mekanisme antara pemerintah dan juga masyarakatnya melalui sistem online guna untuk memperbaiki mutu dan juga kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan juga transparan. Dari definisi Electronic Government ini dimaknai dengan 3 unsur penting yang wajib ada. Yang pertama ada pemerintahan sebagai subjek, yang kemudian ada ICT atau teknologi informasi yang sebagai penunjang utama, yang kemudian yang terakhir ada citizen atau masyarakat sebagai objeknya. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan atau konsep Electronic Government ini kemudian menciptakan empat tipe relasi, yakni government to government, government to citizen, government to business, dan government to employees. Kemudian ada dari konsep dasar Electronic Government ini ada from citizen to line to citizen online. Di sini menjelaskan bagaimana perbedaan pelayanan pemerintahan dari sebelum diterapkannya Electronic Government dan kemudian sesudah diterapkannya Electronic Government. Pada from citizen to line, di sini pelayanan pemerintahan pada masa sebelum diterapkannya Electronic Government, masyarakat ketika ingin mendapatkan pelayanan publik harus melakukan antri terlebih dahulu, yang kemudian baru mendapatkan pelayanan publik. Berbeda dengan citizen to online atau pemerintahan zaman sekarang yang sudah menerapkan Electronic Government, yang ketika ingin mendapatkan pelayanan publik, kita tidak harus lagi mengantri atau mengeluarkan budget yang besar untuk kemudian mendapatkan pelayanan publik. Yang selanjutnya dari konsep dasar Electronic Government ini ada tujuan Electronic Government. Pada video yang dijelaskan ada tiga tujuan Electronic Government, yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu adanya kepuasan dari penerima pelayanan publik. Yang kedua ada lahirnya pemerintahan yang efektif dan juga efisien. Dan kemudian yang terakhir tujuannya itu adalah mewujudkan reformasi birokrasi, yang dimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau dengan istilah good governance.
Kemudian yang terakhir, pada konsep dasar electronic government ini ada manfaat dari electronic government ini. Ada 3 manfaatnya. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas layanan pemerintahan, dan kemudian yang kedua adalah meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Yang ketiga ada yang terakhir, yaitu mengurangi total biaya administrasi pemerintahan. Mungkin itu saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.